Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, pada saat ini saya Sanita Winarta dari Sitri Victory. Saya sangat bersuka bisa berjumpa kembali. Dan hari ini kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita bersyukur kepada Dia. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kau selalu ada bagiku, Tuhan. Kau Allah, Allahku yang luar biasa. Kau baik, kau setia, kau tak pernah meninggalkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu ya Bapa. Walaupun sekeliling kami sepertinya keadaan sedang tidak baik, namun satu hal yang kami percaya, bahwa matamu tetap memandang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yes Lord. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Dan kami tahu iman kami kepada Engkau tidak pernah sia-sia, karena Engkau memperhitungkan iman kami sebagai kebenaran. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, Engkau menguatkan kami. Kami hanya berharap kepada Engkau, dan pengharapan kami tidak pernah gagal dalam Engkau. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya yang terbaik sedang Kau persiapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, ada perikop dalam Alkitab, ilustrasi yang menarik yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tentang memberi. Itu adalah tentang seorang Samaria. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri, itu ayatnya dari Lukas 10 ayat 25-37. Tapi ada beberapa poin-poin yang kita bisa pelajari dari orang-orang Samaria ini. Adalah pertama, kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu si orang Yahudi yang dirampok itu, yang sakit tergeletak itu kan dilalui ada dua orang yang melintas di sono. Itu pertama adalah seorang imam dan kemudian orang Lewi, dan mereka melihat orang yang tergeletak ini.
Tapi apa yang membedakan mereka dengan si orang Samaria ini adalah orang Samaria ini memberikan rasa belas kasihannya itu, dia menghiraukan rasa belas kasihannya itu, sehingga ia menolong orang Yahudi yang tergeletak itu. Tapi orang imam dan Lewi itu dia tidak menghiraukan belas kasihan mereka. Jadi mereka melintas dan mereka pura-pura tidak melihat. Tapi orang Samaria itu dia menghiraukan rasa belas kasihan dia dan dia menolong. Kadang-kadang memang instantly ada rasa belas kasihan itu muncul, dan nggak ada yang kebetulan rasa belas kasihan itu muncul karena itu datang dari Tuhan. Banyakan datang dari Tuhan, dan kadang-kadang kita tidak perlu tahu apakah itu benar atau tidak benar, tapi kita ikuti kata hati kita, rasa belas kasihan itu. Poin yang kedua adalah orang Samaria itu menolong walaupun berbeda suku dengan orang Yahudi ini. Karena mereka sama-sama saling benci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Tetapi orang Samaria itu tidak memikirkan hal itu, karena mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Saudara sama-sama anak Adam. Begitupun juga kita belajar untuk kita mengasihi orang. Apapun juga agama mereka, suku mereka, kita harus belajar untuk berbelas kasihan juga. Dan kita untuk saling berbelas kasihan satu sama lain. Poin yang ketiga adalah orang Samaria itu tidak hanya memberikan uangnya, tapi dia memberikan waktunya juga. Nah, mungkin dua orang yang pertama yang melintas itu mereka merasa sibuk, jadi mereka nggak ada waktu buat orangnya. Tapi orang Samaria ini selain memberikan uang dia, tapi dia juga memberikan waktu dia. Itu yang berharga. Lalu poin yang keempat, yang terakhir adalah orang Samaria itu memberi lebih dari seharusnya. Jadi dia tidak cuma membantu orang Yahudi ini pada saat dia terjatuh, tetapi pada saat beberapa hari di rumah sakit saja, tetapi dia membantu orang ini setelah dari rumah sakit itu juga. Dia memberikan lebih dari yang seharusnya. Jadi dari 4 poin ini, mari kita belajar untuk kita mempunyai hati seperti orang Samaria yang baik hati ini. Dan di minggu lalu juga kita mendengarkan kabar tentang keadaan yang luar biasa, darurat yang terjadi di NTT. Saudara-saudara kita, mereka mengalami siklon, mengalami banjir bandang yang luar biasa. Dan juga gereja Sitri di Kupang, mereka juga mengalami kerusakan di gedung gereja mereka. Atap mereka terbang dan juga lantai satunya porak-poranda. Dan tapi puji Tuhan, pastor di Sitri Kupang dan keluarga itu dalam keadaan baik-baik saja walaupun mereka tinggal di lantai 2-nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita spesial juga, kita ingin memberi untuk saudara-saudara kita di Sitri Kupang. Jadi jika Bapak Ibu Saudara mau memberi kepada teman-teman di Kupang, Bapak Ibu Saudara bisa transfer di rekening yang biasa, lalu bisa menuliskan remarks untuk saudara-saudara kita di Sitri Kupang. Atau tidak hanya buat Sitri Kupang, tetapi buat saudara-saudara kita yang lain di luar Sitri yang mengalami bencana. Bapak Ibu Saudara bisa melihat banyak tempat di luar sana di Instagram seperti Kita Bisa, itu mereka menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memberi kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat, atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memberi Bapak untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemulihan Tuhan kepada mereka Tuhan. Bantuan-bantuan bisa disalurkan Tuhan dengan tepat pada waktunya Bapak. Berdoa Tuhan, dan kami mau ambil bagian Bapak dalam mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Mari percaya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, selamat memberi dengan sukacita. Amin. Halo, bertemu kembali dengan Joshua di sini. Senang untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan dan juga pengalaman hidup dan akan pengertian-pengertian didapatkan. Nah, saya percaya kita baru saja merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan, dan Tuhan izinkan
berbagai macam tantangan ataupun penderitaan yang kita hadapi dari waktu ke waktu supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Karena Yesus tinggal di dalam kita dan biarlah kuasa yang di dalam kita itu yang bangkit. Itu sebabnya Tuhan izinkan tantangan-tantangan ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara lihat dalam Ibrani 11 itu penuh dengan pahlawan-pahlawan iman. Dan itu banyak sekali yang doanya dijawab. Tapi juga setengah daripada Ibrani 11 mengatakan ada orang-orang yang doanya tidak dijawab. Tapi mereka juga dikatakan sebagai pahlawan iman. Meskipun mereka mengalami hal yang sulit seperti digergaji, dikejar-kejar, ya, dimakan oleh singa, masuk ke dalam gua. Tapi mereka tetap nggak melepaskan pengharapan mereka. Mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Luar biasa saudaranya. Nah, hari ini tema saya yang saya mau bagikan kepada setiap saudara adalah remember your word, dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Indonesia adalah ingatlah akan janjimu Tuhan. Nah, khususnya satu ayat yang Daud tulis, ini benar-benar menggugah hati saya. Sebenarnya ini sudah menjadi renungan lama, udah berbulan-bulan, cuman baru kesempatan membagikannya sekarang. Mazmur 119 ayat 49-50 mengatakan demikian. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, dan karena engkaulah telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Wah, luar biasa. Dikatakan, remember your word that spoken to me, that causes me to hope. Jadi Bapak Ibu, kita perlu untuk mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan yang Dia ucapkan kepada kita. Tapi intinya yang pertama-tama yang saya mau bagikan adalah pastikan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kalau kita bicara mengenai komunikasi, itu bicara mengenai relationship. Tidak ada relationship, tidak ada hubungan yang dibangun tanpa komunikasi. Jadi kita perlu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, dengan firman dan dengan doa. Nah, ini dua hal yang perlu, saudara. Jadi nggak cukup dengan doa saja, tapi juga dengan firman. Karena dengan firman biasanya Tuhan berkata kepada kita. Dan kalau dihembuskan oleh Roh Kudus, itu akan jadi powerful sekali. Jadi ini menarik sekali. Banyak contoh dalam Alkitab. Contohnya Nehemia. Kalau saudara baca Nehemia 1, Nehemia bekerja sebagai juru minum raja waktu dia mendengar kabar mengenai pintu Yerusalem, temboknya roboh. Dia sangat susah waktu dia kerja. Dia udah enak sudah sebagai juru minum raja di Puri Susan. Kemudian ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Anda perhatikan doanya dalam Nehemia 1. Dia mengingatkan Tuhan akan janji firman Tuhan yang diucapkan kepada Musa. Dan dia recite, dia kembali quote dan dia hidupi, saudara. Dan Tuhan senang diberinya perkenaan. Nah, saya beri satu kunci ya. Saudara mau mengalami perkenaan Tuhan? Apa perkenaan? Kemudahan. Ya, pintu terbuka. Kalau Tuhan buka pintu, nggak ada yang bisa menutup. Bahkan Nehemia mendapatkan surat dari raja, sehingga ada orang yang mengawal dia, dan para gubernur juga bisa membukakan, dan dia membawa harta yang banyak yang diberikan. Itu luar biasa. Padahal dia bukan siapa-siapa, hanya sebagai juru minum, tapi luar biasa. Tapi kunci satu, ingat janji Tuhan. Anda lihat ya, salah satu benefitnya luar biasa sekali. Nah, kita lihat itu di perjanjian lama, perjanjian baru. Waktu Maria, ibu Yesus, itu mengunjungi Elizabeth, ya, saudaranya yang udah hamil duluan, mengandung Yohanes Pembaptis. Waktu bertemu dengan Maria, dengan Yohanes, dikatakan bayi dalam kandungnya itu, bahasa Inggrisnya leap for joy, bersuka cita. Dan kalau Anda baca di dalam Lukas di situ, bagaimana dia bermazmur, nyanyian Maria. Dan itu sebenarnya di-quote dari 1 Samuel 2 ayat 1-10 ya. Dia bersorak di situ, dia recite kembali, dia quote kembali, dia mengucapkan janji-janji Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Janji Tuhan itu kalau diucapkan, itu menjadi senjata yang luar biasa. Ingat, saudara, setiap kali firman Tuhan diberitakan, iman saudara naik, dan kuasa iblis dikalahkan. Jadi saudara mau ya untuk quote, bukan sembarangan quote, tapi quote yang memang firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan saudara. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia sanggup membedakan antara roh dan jiwa. Saudara bisa membedakan pikiran, hal-hal yang paling dalam itu bisa dibedakan waktu diucapkan. Jadi saudara-saudara yang lagi counseling, ada urusan rumah tangga,
atau apapun juga, kalau sudah mengucapkan firman Tuhan itu yang bisa menopang. Bahkan firman Tuhan itu punya kuasanya manifestasi. Anda catat dalam Ibrani 1 ayat 3, dikatakan bahwa Yesus itu adalah sumber kemuliaan Allah, dan dia menopang bumi dan seluruh isinya itu dengan kekuatan daripada firman yang hidup. Nah, Anda bisa bayangkan, dunia Anda ditopang oleh firman yang hidup yang Anda ucapkan. Kuncinya, saya mau katakan, firman yang hidup. Amin, saudara. Firman yang hidup, bukan firman yang mati. Karena Alkitab itu adalah logos, ya, firman yang tertulis. Tapi kalau itu nggak dihembuskan oleh Roh Kudus dan Tuhan nggak bicara, saudara mau klaim dari pagi sampai petang, itu nggak ada efek. Itu. Bahkan orang-orang Farisi dan Saduki, kalau Anda pelajari itu waktu zaman Yesus, mereka mempelajari siang dan malam kapan juru selamat datang di Bethlehem. Dia udah tahu, mereka tahu. Tapi waktu Yesus sebagai Sang Mesias datang, mereka nggak datang kepada dia. Karena Yesus datang dengan package yang berbeda, dengan potongan yang berbeda, nggak diharapkan mereka. Nah, Anda bayangkan, orang bisa miss, orang bisa kehilangan ya apa yang Tuhan katakan, apa yang Roh Kudus katakan, kalau dia sudah diisi dengan hal-hal yang lain. Nah, mari kita lihat, saudara, mengenai bagaimana kita ini bisa berharap oleh karena firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan itu udah lupa? Apakah Tuhan itu ngomong itu lupa? Tidak. Bukan berarti kalau Tuhan berbicara kepada kita lupa, tidak. Tapi dalam bahasa, in the process of time, Tuhan itu mau membentuk kita, saudara. Itu sebab kalau Anda pelajari, Abram yang menerima janji Tuhan, yang menggenapi namanya Abraham. Same person, but different. Itu ditransform, karakternya berubah. Anda lihat di situ ya. Yakub yang menerima panggilan itu, tapi yang menggenapi adalah Israel. Kalau Anda baca bagaimana dia bergumul di Peniel, dia nggak lagi membanggakan dirinya. Sebelum dia pikir dia bisa lakukan segala, tapi enggak. Sampai dia bergumul dengan Allah di Peniel dan dipukul pangkal pahanya, dan dia mulai dari saat itu dia menjadi Prince of God, Prince, ya, Israel. Tapi dia punya otoritas dari Tuhan dan berbeda. Nah, kita perlu untuk mengalami pergumulan dengan Tuhan sampai Tuhan berbicara. Kalau enggak, kita akan coba dengan cara-cara kita. Itu akan berbeda. Nah, dikatakan di sini hope, ya. Ini perlu sekali untuk kita punya pengharapan, sebab seringkali keadaan nggak berubah untuk waktu yang lama. Sewaktu situasi, kondisi nggak berubah, itu akan membuat orang putus harapan. Nah, yang membuat kita bisa terus berharap banyak, itulah firman Tuhan. Anda bayangkan, namanya, kembali saya mau sharing mengenai Abraham. Abraham waktu terima firman Tuhan, waktu dia keluar dari Ur Kasdim, di dalam Kejadian 12, ayat 1 dan 2, keluarlah dari rumah sanak family ke tempat yang aku tuju kepadamu, aku akan buat kerja bangsa yang besar. Dia usia 75 tahun. Sampai dengan usia 100 tahun, dia masih belum punya anak. Tetapi saya sangat suka dengan apa yang dikatakan dalam Roma 4 ayat 8, saudara. This is awesome. Dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, dan dia percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Luar biasa, saudara. Meskipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Nah, kalau kita mau berharap kan bisa ada dasarnya, ya. Dia nggak punya dasar untuk berharap. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya badannya sudah tua renta, 100 tahun. Ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dia sudah mati pucuk. Si Sarah juga sudah habis itu menstruasinya, Hawa itu, ya. Udah no way. Secara fisik, secara medis itu nggak mungkin. Mau diharapin gimana? Minimal dia masih, umumnya masih gagah gitu, ya. Masih, sebagai manhood, ya. Dan Hawa, tapi nggak di situ. Nah, The Message Bible itu mengatakan bagus sekali, bahasa Inggrisnya dikatakan, when everything was hopeless, Abraham believed anyway, deciding to live not on the basis what he saw he could not do, but on what God said he would do. And so he was made father of multitude of people, and God said to him, you're going to have a big family, Abraham. Nah, saya suka, saudara, The Message Bible. Jadi katakan, saya terjemahkannya, meskipun segala sesuatu itu tidak bisa diharapkan, namun Abraham tetap berharap.
dan memutuskan untuk hidup daripada bukan apa yang dia lihat sehari-hari, tetapi terhadap apa yang Tuhan telah katakan. Sehingga dia menjadi bapa bagi bangsa yang besar, karena Tuhan sendiri telah berkata pada dia bahwa engkau akan mempunyai keluarga yang besar, Abraham. Jadi kunci yang saya mau bagikan di sini adalah, meskipun situasi kondisi yang kita lihat sekarang nih, bahasa Inggrisnya when what we see, lihat sekarang ini, not what we saw, ya. Itu sebab kita mesti mendengar, sudah kuncinya. Kita mesti dengar-dengaran Roh Kudus bilang apa kepada firman Tuhan. Satu firman, saudara, itu berharga. Satu firman berharga. Kalau ada ingat, ya, semua kesembuhan kalau ada lihat di dalam perjanjian baru, itu 95% itu diucapkan tuh oleh karena Yesus confession, apa yang Yesus katakan, sembuh-sembuh, sudah. Satu kali ada tentara Romawi. Dia bilang, untuk Yesus datang ke rumahnya, dia pakai orang-orang Yahudi. Tapi waktu Yesus datang bersama muridnya, dia bilang, guru, don't bother, gak usah datang. Dia katakan apa, saudara? Ucapkan satu firman saja, sudah cukup. Karena aku adalah orang yang di dalam struktur organisasi ketentaraan. Kalau aku adalah orang yang mempunyai atasan dan aku punya orang bawahan. Dia tahu sekali sudah mengenai level otoritas gitu ya, level structure, tahu sekali mengenai kepemimpinan. Nah, kalau aku katakan kepada orang di bawahanku datanglah, maka dia akan datang. Dan apa yang dikatakan oleh tentara itu membuat Yesus tercengang, karena orang ini orang Roma, bukan bangsa Israel seperti orang Farisi, Saduki atau yang lain yang memang mereka educated, literatur, mempelajari siang dan malam. Semua firman-firman nubuatan dipelajari semua. Orang ini nggak demikian, Bapak Ibu. Dan apa yang Yesus katakan, belum pernah aku dapati iman sebesar orang ini. Padahal orang ini bukan orang Israel, bukan orang pilihan. Bapak Ibu, itu sebabnya kita ini perlu untuk mendengar satu firman setiap hari yang hidup. Bukan soal berapa panjang yang kita baca Alkitab, tapi kalau Tuhan berbicara, kita renungkan dan renungkan dan renungkan. Saudara, kalau kita merenungkan, Bapak Ibu, itu ibaratnya itu seperti benih, ya, yang masuk ke dalam hati kita, kemudian itu akan mengambil tempat, nggak langsung ya. Saya mau nanya pada Bapak Ibu, benih apa sih yang ditanam langsung tumbuh? Oh, ada pastor. Apa katanya? Toge. Oke. Tapi kalau pohon toge kan sebentar aja, seminggu ya udah habis, langsung kita mesti panen. Tapi saya bicara mengenai pohon yang menghasilkan buah, itu perlu waktu. Nggak serta-merta ditanam hari ini, ya besok langsung tumbuh. Bapak Ibu, kita perlu untuk memegang janji firman Tuhan. Pemazmur mengatakan bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya, yaitu dia dengan menyimpan janji firman Tuhan dalam hatinya. Maka dia akan takut dengan Tuhan. Karena dia pegang firman Tuhan itu, ibaratnya di dalam, kalau kita lihat saudara, di dalam banyak perumpamaan contohnya saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam contohnya yang apa yang dikatakan oleh Yesus, bagaimana kerajaan Allah itu seperti benih yang ditanam, kemudian menghasilkan pohon, bagaimana terjadinya itu over the time, tapi dia akan menjadi pohon yang besar dan burung-burung di udara itu akan banyak berteduh dan mereka juga lainnya. Nah sama saudara. Itu sebab kita perlu untuk mengandung, istilahnya mengandung. Kita bisa ada firman yang kita digest, yang kita makan, saudara. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal. Bagaimana kita ini mengingatkan Tuhan. Ya, we need to remind God on His word. Yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah adalah yang hidup, saudara. Katakan amin. Allah yang kita sembah adalah yang hidup. Nah, sekali Tuhan berfirman, Dia terikat dengan perkataannya. Once He speak, He is bound to His word. Jadi itu sangat-sangat precious, sangat berharga sekali perkataan Tuhan, saudara. Saudara, kita perlu tulis dalam jurnal, kita perlu pegang, saudara. Saya selalu quote, saudara, karena Tuhan berkata kepada saya, Mazmur 112, saudara. Dia kata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Anak cucunya perkasa di bumi, keturunan diberkati, harta dan kekayaan ada di rumahnya. Bahwa terang datang dalam musim yang gelap kepada orang benar. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan Engkau akan memberikan pinjaman, bukan lagi minjam. Saya ucapkan udah hampir setahun, dan saya bersyukur tuh mulai digenapi, saudara. Ya, mulai digenapi. Jadi firman Tuhan tuh mengambil waktu dulu memproses, saudara, pikiran saya, ya, bahkan seluruh being diubahkan. How awesome itu. Dan Bilangan 23:19, saya mau katakan bahwa Allah bukan seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Seringkali orang kan,
kelepasan ngomong, bukan maksud gue begitu. Dan dia lupa. Ada orang, saudara, yang ngomong tanpa mikir. Ada orang yang ngomong sambil mikir, ada orang yang ngomong nggak pernah dipikirin. Tapi Allah kita bukan demikian. Allah kita kalau udah berkata, dia terikat dengan perkataannya. Dan dia akan genapi. Cuma pertanyaan adalah, waktunya kapan? Ini seringkali kita nggak sabaran. Tapi dalam Ibrani dikatakan, kita percaya akan perkataan Tuhan dan juga harus sabar. Iman dan kesabaran. Waktu iman dan kesabaran sudah berjalan bersama-sama dalam proses Tuhan, maka kita akan lihat penggenapan. Tangan Tuhan yang menyertai kita dan menggenapi. Amin, saudara. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman itu dikatakan ia, ya, akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, the word of the Lord will never return void. Nggak pernah kembali kosong, dia akan melakukan, saudara. Dan saya percaya setiap dari saudara itu punya moment of glory. Punya momen-momen di mana saudara itu akan membagikan dan bersama-sama sharing kemuliaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Mazmur 8 dikatakan bahwa kita ini ciptaan Tuhan dan penuh dengan kemuliaan. Tapi gara-gara Adam dan Hawa, dan kita ada keturunan dari Adam dan Hawa, jatuh, maka kita we coming short of the glory of God. Kita ini kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah tuh mau memulihkan, saudara. Bagaimana Allah memulihkan kemuliaan itu? Suatu kita ini mulai percaya dan mulai berkata, mulai bertindak seperti Allah kita. Saya percaya setiap dari kita yang diurapi, yang penuh dengan Roh Kudus, perkataan kita diurapi, saudara. Seperti sifat Bapa kita, Elohim, yaitu penciptaan. Apa yang kita ciptakan, saudara, apa yang tidak ada kelihatan, itu menjadi kelihatan, saudara, akan manifest. Amin, saudara. Jadi waktu kita mengingatkan akan janji-janjinya, apa yang dikatakan kepada kita, artinya kita beritahu kepada Tuhan bahwa kita percaya akan janjinya, bahwa Allah itu setia, dan dia akan menggenapi firman-Nya. Amin. Itu maksudnya, saudara. Yang kedua, bagaimana mengingatkan Tuhan akan janji perkataannya? Yang kedua, saudara, saya mau katakan, nubuatkan, ucapkan firman yang telah berkata pada kita. Dengan kata lain, kita lihat dari Timotius. Timotius adalah orang yang timid, orang yang takut, karena dia ditaruh oleh Paulus di kota Efesus menjadi gembala, dan di sana banyak orang-orang yang prominent, orang-orang pebisnis, orang-orang dari kalangan-kalangan yang tertentu yang punya pengaruh dan juga punya keuangan yang kuat. Sebagai orang muda, dia bisa gemetaran menghadapi orang-orang yang punya pengaruh. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, di Timotius 1:18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentangmu, supaya engkau dikuatkan oleh nubuat itu. Jadi nubuat itu bukan cuma sekedar I feel good, no. Nubuat itu akan menguatkan supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani. Jadi dengan kata lain, saudara, firman Tuhan, firman nubuatan profetik, ya, di dalam gereja kita Sitri, kita percaya akan karunia nubuatan. Apa sih nubuatan itu? Mengucapkan apa yang Tuhan lihat, saudara, untuk orang tersebut pada waktu tertentu. Nah, itu mesti kita hargai. Nah, seringkali firman Tuhan itu nggak jadi karena kita nggak simpan di hati atau void. Tapi kalau kita treasure, tadi contohnya saya berikan dalam Mazmur 112, kita treasure, kita ucapkan. Sama seperti waktu kita pindah dari Pluit, ya, mau ke Taman Anggrek Residen. Saya sharing sama beberapa teman dalam Komsel, Yohanes 10 itu ayat yang ke-16, saya katakan akan ada domba-domba lain yang datang, yang bukan dari kandangku, tapi mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu, dan mereka akan digembalakan. Saya katakan amin. Masih ingat sekali waktu kita mulai pembukaan Sitri Taman Anggrek Residen. Wow, ada sekitar 50 orang baru. Nah, kita mungkin yang biasa dengan orang lama nggak biasa. Tapi Tuhan itu sedang mau membawa kita. Tapi kita ini mesti mempersiapkan kapasitas kita. Dan saya percaya setelah masa COVID kita akan beribadah kembali. Ada banyak Tuhan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, iblis ingin sekali untuk kita nih ragu. Saudara garis bawain ragu. Doubt, meragukan perkataan Tuhan. Seperti iblis berkata kepada Hawa, apakah betul Tuhan berkata kepadamu bahwa semua pohon ini tidak boleh engkau makan? Dibalik sama dia, saudara. Tuhan berkata semua pohon ini boleh engkau makan, hanya buah pengetahuan dan baik dan jahat yang nggak boleh. Tapi iblis dibalik. Nah, itu sebabnya kita mesti kenal firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita kalau baca firman Tuhan, mencari kebenaran, bukan karena kita nih hanya mau tahu, tapi kita nih benar-benar mau mengerti firman Tuhan itu diberitakan oleh firman Tuhan, ada sambungannya. Nah, itu kita treasure, saudara. Dan saya percaya kalau kita ini mau senangkan firman Tuhan, saudara.
Iblis itu sulit untuk buat kita ragu. Pertama, ragu, ya. Yang kedua, itu akan dibuat bingung, saudara. Jadi, jangan sampai kita nih ragu, betul nggak Tuhan ngomong begini sama saya? Betul nggak saya bakal dapat pasangan hidup ya? Betul nggak saya akan diberkati ya? Betul nggak ya ada pintu kesempatan dibuka? Betul nggak saya akan ada ide-ide yang baru? Saudara, lawan daripada doubt itu adalah percaya iman. Dalam Yakobus 1, orang yang doubt, orang yang bimbang, yang ragu, itu seperti ombak yang diombang-ambingkan, dia akan dapat-dapat. Habis doa, bimbang, apa benar Tuhan? Nggak bisa. Kita mesti percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Amin, saudara. Itu sebabnya kita perlu ucapkan firman. Nah, di sini, dalam bahasa Inggrisnya, dalam 1 Timotius 1:18, katakan, wage war with the word. Bapak Ibu, firman nubuatan, firman yang hidup, yang untuk kita, untuk spesifik waktu tertentu, itu kita bisa pakai untuk mengucapkan, membuka satu atmosfer, menciptakan satu tatanan yang baru. Jadi setiap kali tadi saya katakan firman itu diucapkan, itu create atmosfer. Dan kita mau ada atmosfer itu dalam kehidupan kita. Ya. Dengan demikian, saudara, kita bisa berjalan dalam iman. Saudara. Nah, iman kita, kepercayaan kita tuh bukan karena apa yang kita lihat gitu ya, tapi apa yang kita telah dengar ya Tuhan. Itu sebab itu mesti diucapkan. Saya suka dengan bahasa Inggris, what we heard, what we saw. Makanya di dalam Habakuk 2 dikatakan, write down the vision. Ya, that you see, so the one that may read. Jadi tuliskanlah penglihatan itu supaya nanti orang yang bacanya itu bisa lakukan. Ya, jadi kita perlu tulis, saudara. Kalau Tuhan ngomong apa, kita perlu tulis. Kenapa, saudara? Karena seringkali kita nggak ngerti. Tuhan ini ngomong gini apa maksudnya? Waktu kita mulai merenungkan, ya, baru kita mulai ada interpretasi yang mesti yang benar, mesti yang aktabiang intelligence, lalu baru aplikasi. Nah, disitulah sudah ada pewahyuan yang dibukakan oleh Tuhan. Jadi nggak serta-merta hanya tulis doang, ya, didiemin. No, kita perlu merenungkan maksud Tuhan apa ya, seperti itu. Nah, Tuhan senang untuk menyatakan kehendaknya pada orang-orang yang mencari. Ya, meskipun Anda mungkin bukan sarjana teologi, mungkin Anda bukan ahli literatur, tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Mazmur 1 mengatakan apa, saudara? Kita akan dibuatnya menjadi apa, saudara? Berhasil. Joshua 1:6-8, jangan takut dan jangan gentar. Tapi perkatakan firman Tuhan ini siang dan malam, jangan kau berbelok ke kiri atau ke kanan. Dikatakan that you may be successful. Jadi kunci sukses bagi Anda yang main saham, bagi Anda yang main apapun juga online, kunci sukses, saudara, adalah firman yang hidup, yang kita ucapkan, kita renungkan, yang merubah kita. Yang ketiga terakhir, Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Datanglah dengan keberanian kepada tata Allah untuk mengingatkan Allah akan janji firman-Nya. Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita bisa menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Amin, saudara. Jadi kalau datang kepada Tuhan, jangan takut. Sebagian orang datang kepada Tuhan, oh Tuhan. Anda bayangkan ya, kalau kita sebagai seorang ayah, saya seorang ayah, ya, kalau anak saya datang, saya nggak mau ketakutan loh. Saya mau dia datang, hug daddy, ngobrol. Ya kalau dia datang, memeluk, saya juga senang untuk memberikannya. Tapi setiap kali saya ketemu sama anak saya, selalu sedih, nangis. Saya juga bingung nih, kenapa anak saya kok ketemu saya nangis melulu, apakah saya ini menyiksa dia? Bukan seperti itu. Ya, saudara, jadi kita bisa datang mengingatkan, Tuhan, firman-Mu mengatakan demikian. Aku mengalami perkenan. Setiap pagi saya deklarasi itu, saudara. Aku lebih jimata Allah. Aku mengalami perkenan dari Tuhan. Aku akan naik dan tidak akan turun. Diberkati waktu aku masuk, diberkati waktu aku keluar. Tidak ada satupun musuh yang sanggup menyerang aku. Ada peperangan yang tidak aku harus lakukan. Tuhan berperang di depan aku. Terima kasih Tuhan, aku berjalan dengan iman. Bukan dengan kedagingan, tetapi dengan roh. Saya ucapkan itu, saya declare dan saya tersenyum. Dan saya siap untuk hari itu, saudara. Karena Tuhan diingatkan akan janji-janji yang hidup dalam kehidupan saya. Jadi saya bukan sembarang quote, tapi memang firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Seperti itu. Mazmur 138:2, ini yang terakhir, saudara, dikatakan, sebab engkau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Dikatakan, you make your name and your word, your promises, above, exceeding all things. Dengan kata lain apa, saudara? Tuhan terikat dengan perkataannya. Karena perkataannya adalah dia sendiri. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin, saudara. Tuhan memberkati setiap dari saudara, dan saya percaya, meskipun gak punya dasar berharap, Abraham, dia berharap juga karena Tuhan telah berfirman. Sebabnya, saudara, cari Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan perkataan itu, saudara treasure, saudara pegang.
Jadi pada saat-saat keadaan situasi nggak mensupport kita, saudara punya dasar yang saudara pegang dan percaya, my God, Allahku adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Dan saudara, saya percaya, saudara melewati masa-masa yang sulit, masa penderitaan akan diubahkan. Kalau saudara mengucapkan firman Tuhan, seperti ulat itu, makan sudah dalam kepompong, sudah waktunya keluar kepompong, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Saya percaya, saudara akan menjadi kupu-kupu yang indah kalau saudara banyak makan firman Tuhan dan mengucapkannya. Amin, saudara. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi pengharapan bagi setiap saudara. Amin, saudara. Kita berdoa pada saat ini. Kalau saudara pada saat ini juga mengatakan, pastor saya nggak punya dasar, saya nggak kayak kehilangan harapan, saya nggak tahu di mana istri atau suami atau mengalami kesulitan atau anak. Hey, Tuhan mau untuk memulihkan keadaan saudara. Tuhan peduli dengan kehidupan saudara. Itu sebabnya dia mati. Dalam Roma dikatakan dia nggak menyayangkan anaknya diberikan kepada kita, apalagi yang lainnya. Saudara percaya keluarga saudara akan pulihkan, perusahaan juga, masa depan. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak, kami datang pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus, terutama teman-teman yang khususnya nggak punya dasar untuk berharap. Biar Engkau boleh berkata, Roh Kudus, ingatkan setiap janji firman Tuhan yang hidup. Biar benih itu boleh disimpan, disiram dengan doa, sehingga bisa menghasilkan pohon dan menghasilkan buahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setiap teman-teman pada saat ini juga dijamah oleh Tuhan. Bagi yang belum menerima Yesus, biar dijamah. Roh Kudus sanggup untuk menjamah dan dilahirkan oleh benih firman, sehingga mereka akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Angkat kedua tangan saudara, aku mengucapkan berkat pada saat ini untuk ide-ide yang ilahi, untuk persekutuan dengan Roh Kudus, untuk kekuatan dari Tuhan melindungi saudara dari segala malapetaka, dari segala bahaya. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menyerang engkau. Ada perlindungan Tuhan dan perkenan Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Hai, biarlah minggu ini minggu dengan penuh pengharapan. Amin. God bless you all. He is overcome. We will not be shaken. We will not be